Oke, Pak Misbakun masih mau sedikit tentang dana desa karena sebentar lagi saya juga akan menanya tentang ekonomi maritim yang selalu disampaikan Pak Jokowi dan misalnya tol laut seperti apa. Lah, di dana desa ini kemudian kita menginginkan kan ada bimbingan teknis, peningkatan kapasitas para aparat desa ini supaya yang tadinya mereka mendapatkan proyek, mereka sekarang harus merencanakan, mengelola, kemudian mempertanggungjawabkan keuangan negara. Dan ini kan butuh waktu. Udah 3 tahun loh Pak. Oh ya, saya tahu ini 3 tahun. Tapi kan tidak kemudian serta-merta dalam 3 tahun itu kan semuanya proses learning-nya selesai. Tidak. Karena apa? Cara mengelola yang tadinya mereka dapat proyek tinggal melaksanakan, sekarang harus merencanakan, mengelola, dan kemudian harus mempertanggungjawabkan. Nah, keterlibatan masyarakat itu yang seringkali tidak terakomodasi. Ada daerah yang bagus memang bisa melibatkan, tapi ada juga yang kadang-kadang mereka menentukan sendiri. Gimana nih? Inilah yang kita minta. Inilah yang kita minta bagaimana kemudian aparat desa itu melibatkan keterlibatan partisipasi masyarakat itu lebih luas, lebih menyeluruh, dan kemudian tidak hanya pada kelompok tertentu. Karena bagaimanapun juga, benar tadi yang disampaikan oleh Bu Nina Sapti, elit desa ini kan bertarung dalam pemilihan kepala desa, yang menang diurusi, yang kalah tidak. Ini yang akan terjadi. Lah, ini yang kita minta. Yang utama adalah jangan sampai terjadi proyek fiktif. Kemudian aparat penegak hukum juga jangan kemudian. Artinya fraud itu harus semakin dikurangin lah ya. Harus mulai gitu. Ini ada. Tapi pembinaan harus penting Pak. Jangan hanya nyari temuan-temuan aja gitu. Sistem keuangan desa, sistem keuangan desa ini dibuat oleh BPKP dan sudah dilakukan prosesnya. Ada pembinaan segala macam ya. Nah, kita ada pemeriksaan BPK-nya. Jadi sekarang sudah ada pemeriksaan dan juga memang ada hasil juga ya nantinya akan seperti BTP dan juga banyak gitu kan. polides. Kemudian banyak embung desa. Ratusan ribu kilometer jalan desa dibangun. Kemudian ribuan kilometer jembatan desa. Sudah ada sih memang hasilnya ada. Hasilnya sangat signifikan. Hanya saja memang dan mengentaskan kemiskinan. Nah, itu yang paling penting. Ada dari desa. Dan sekarang kita lari ke yang ekonomi maritim Pak. Dulu kan dikatakan ingin membangun yang namanya tol laut ya, kemudian juga dari sisi perikanan. Tapi kalau kita lihat nih Bu Susi ini kadang-kadang kontroversi. Di satu sisi dia lebih mementingkan lingkungan, tapi kadang-kadang diprotes oleh banyak nelayan karena ternyata hasil ekspor kita ikan makin turun gitu. Nah, ini gimana kinerja dari sisi ekonomi maritimnya Pak? Sisi ekonomi maritim ini saya ketemu langsung dengan Bu Susi. Bu Susi ini kan melihat bahwa selama ini yang menikmati penggunaan penangkapan ikan di sini ini kan adalah kapal-kapal asing yang dikendalikan oleh asing, kemudian terjadi transshipment. Lah inilah yang bisa lega. Makanya Bu Susi melakukan penangkapan yang jumlahnya sangat signifikan. Kemudian kapal-kapal bukan berarti kemudian tidak diizinkan. Izinnya diatur kembali. Siapa yang memiliki apa, kapal dari mana, riwayatnya harus jelas. Nah ini dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan industri perkapalan dalam negeri, kemudian mereka mempunyai track record yang lebih bersih, kemudian silakan mau menangkap dengan melibatkan ini. Nah inilah yang kemudian disalah persepsikan. Proses transisi ini kan juga kemudian menjadi permasalahan. Ada yang dikorbankan. Ada yang menjadi korban, itu. Memang pertentangannya itu adalah kemudian menjadi pelarangan cantrang itu. Kalau di situ. Lah, ini yang kemudian Bu Susi sudah menjelaskan kepada publik, publik sudah tahu semua. Maksud dari pelarangan itu adalah dalam rangka untuk menghindari eksploitasi yang terlalu berlebihan terhadap sumber daya alam. Jadi DPR melihat dari kacamata ekonomi maritim itu sebenarnya sudah on the track, tapi hasilnya belum. Gitu. Karena apa? Inilah salah satu permasalahan struktural yang ingin kita benarin. Coba bayangkan. Paling banyak ikan dicuri itu ada di wilayah Indonesia. Oleh nelayan mana? Oleh nelayan hampir seluruh tetangga kita. Itu. Bayangkan kalau kemudian nelayan Taiwan masuk ke wilayah kita, Jepang masuk, Korea masuk, kemudian Thailand masuk, Vietnam masuk. Jadi sekarang sudah mampu untuk dikurangi. Dengan penenggelaman kapal-kapal itu ya. Oke, Mbak Nina, kalau kita melihat dari kinerja kan seringkali kita melihat kinerjanya ekspornya naik apa enggak sih gitu. Orang kan nggak mau tahu terhadap proses gitu. Nah, Anda melihat gimana dari sisi ekonomi maritim dan tol laut? Saya melihatnya sisi utama itu adalah siapa yang harusnya disejahterakan, yaitu rakyat yang hidup di situ. Jadi tadi saya mulai dengan petani. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kalau petani di sana berarti petaninya harusnya bagaimana dia dengan hidup kalau dia harus mensubsidi harga beras, begitu kan?
yang katakanlah dipatok harga eceran tertinggi sementara tidak mampu untuk bisa memproduksi dengan level itu karena kita sadar pupuknya disubsidi tapi nggak jatuh ke petani gitu. Ini petani. Nelayan itu mirip nasibnya bahwa dia diatur cantrangnya atau alat-alatnya tangkap lalu dia nggak bisa melaut nih. Nah sekarang kita harus cek ulang di pada level itu si nelayan ini kapasitas melaut dia gimana. Kalau dia sampai kurang berproduksi karena dia tidak melaut, disitulah sama dengan nasib petani. Dia mensubsidi kehidupannya, jadi dia pindah. Benar, tapi di sisi lain jadi dia menderita. Si rakyat yang harusnya kita sejahterakan ini bagaimana hari ini nasibnya, walaupun dalam jangka panjang nanti 10 tahun lagi bagus gitu ya. Tapi ini 5 tahun ini bagaimana gitu. Dalam jadi period ini gimana? Proses transisi ini kan banyak kebijakannya Bu. Nah, misalnya contoh kalau di bidang perikanan ya tadi kan, perkapalan mereka kan banyak dibantu. Menyediakan, Bu Susi termasuk menyediakan banyak kapal-kapal untuk nelayan untuk dibagikan kepada kelompok nelayan. Ya, nah, jadi itu salah satunya itu. Yang kami sadari di dalam beberapa kami kan ikut juga waktu itu dalam diskusi yang selesai. Waktu itu kita ke Cirebon. Ya ke Cirebon juga, tapi ada keluh kesah. Yang paling banyak Pantura. Betul, di Pantura itu nelayan kelompok-kelompok nelayan itu berteriak bahwa produksi mereka menurun. Nah, ini yang paling penting untuk dicatat. Jadi katakanlah tadi adalah rencana jangka menengah atau panjang, yang jangka pendek ini mengatasinya itu. Mengatasinya ini masih belum selesai. Jadi kita mendapat keluhan dari nelayan, keluhan dari petani, yang sebetulnya harus segera dibereskan secepatnya gitu loh, bukan lagi nanti hari ini gitu ya. Ada masalah jangka pendek diselesaikan dengan program jangka pendek, yang struktural menengah dengan menengah dan. Nah, jadi yang jangka pendek ini tampaknya perlu menjadi prioritas. Ada pergeseran inilah yang kemudian aturan itu keluar, yang terkorbankan adalah mereka menurun produksinya. Nah, kompensasinya apa gitu, dan ini belum ada gitu. Oke, maritim kita udah bahas, jadi memang perlu PR jangka pendeknya ya tadi Pak Misbagom ya. Nah yang berikutnya lagi adalah sektor pariwisata nih ya kan, Pak Jokowi sudah memberikan bebas visa 150 negara ya kan, kemudian memberikan 10 destinasi. Tapi kalau kita lihat udah bagus nih kebijakan di tataran, tapi di level bawah ini belum terkoordinasi antara ekosistem di dalam pariwisata sendiri gitu. Nah ini apa yang dilihat Mas Misbagom? Kalau dari sisi pemerintah, pariwisata itu kan tidak hanya pemerintah, tapi harus ada industri yang mengelola. Nah, di sisi industri ini kan juga ada operator. Betul. Operatornya ini kan macam-macam. Ada operator hotel dan kemudian operator di agen transportasi dan agen wisatanya itu sendiri yang mengkoordinat semuanya. Lah, inilah yang kemudian kalau menurut saya contoh, kita lihat Labuan Bajo. Labuan Bajo ini ekosistemnya tetap akan dibuat seperti itu, lingkungannya akan tetap seperti itu, tetapi ada akan fasilitas perhotelan yang memadai, kemudian pelayaran, begitu juga dengan di Raja Ampat. Kemudian pemerintah ingin ada Bali yang kedua, yang coba tidak kita jualan pantai, tapi kita juga jualan gunung dan sebagainya, yang kemudian Bromo dimasukkan dan sebagainya. Lah ini kan butuh, bayangkan Bromo itu banyak di sana, tetapi siapa operator yang masuk? Ada nggak kemudian operator yang kemudian menawarkan Bromo 2 hari, 3 hari? Ada nggak? Atau paket dari Ijen plus Bromo, Bali atau... Lah inilah yang belum digarap dengan baik. Karena apa? Ya kita melihat apakah kemudian tawaran pemerintah itu secara ekonomi seperti apa. Tapi kalau dari sisi keseriusan pemerintah sudah luar biasa di pariwisata. Karena itu bagian dari upaya untuk mendorong bagaimana ekonomi domestik kita itu menjadi lebih kuat, bisa sedikit mengurangi beban ketidakpastian ekonomi global. Jadi artinya bahwa on the track itu sudah jalankan dari polisi ya. Nah Mbak Nina, kalau kita lihat sekarang tergantung pemerintah daerahnya kan. Setiap pemerintah daerah tuh punya keinginan bikin pariwisata sendiri. Tapi kadang-kadang lupa terkoordinasi. Biasanya para wisatawan tuh pengen dari daerah sini ke sini ya. Misalnya kayak di Uzbekistan tuh. Dari satu provinsi ke provinsi di Uzbekistan itu mereka berkoordinasi. Jadi tidak terputus. Nah kita ini masih terputus. Tapi jangan jawab dulu ya. Nanti kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Ise.